Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dengan Bu Selma atas waktunya. Izinkan kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusi pada pengelolaan aplikasi Zahir kepada UMKM Kedai Serbu. Sebelum itu, izinkan kelompok kami memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Pustari dengan NPM akhir 097, lalu ada Istifarin dengan NPM akhir 075, lalu ada Priscilia Octavia dengan NPM akhir 076, lalu ada Alif Nurdiana Gita Suci Susanto dengan NPM akhir 082. Baik, selanjutnya yaitu halaman pengesahan. Nah, di sini itu terdapat judul modul yang dimana modul praktikum akuntansi terpadu pada pengaplikasian Zahir pada UMKM di Serbu. Nah, di sini terdapat nama-nama mahasiswa yaitu Istifarin yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Lalu ada nama dosen pembimbing yang dimana Bu Selma Putri Safira Sarjana Akuntansi Magister Akuntansi dengan NIP 199703 03 20 24 06 20 05. Nah, di sini itu jabatan beliau itu sebagai tenaga pengajar dengan alamat email sebagai berikut. Nah, selanjutnya yaitu terdapat kata pengantar yang dimana puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya modul yang berjudul pengaplikasian Zahir pada UMKM Kedai Satu ini akhirnya dapat tersusun dengan baik, yang dimana modul ini itu disiapkan sebagai panduan belajar yang lengkap untuk membantu para UMKM memahami dasar-dasar akuntansi sekaligus mempraktikkan penggunaan Zahir Accounting dalam pengelolaan keuangan usaha. Nah, jurusan modul ini itu menyesuaikan dengan kebutuhan yang dihadapi UMKM Kedai Serbu, terutama terkait peningkatan ketelitian dalam catatan transaksi penyusunan laporan keuangan, serta pengambilan keputusan yang lebih tepat berdasarkan data. Nah, harapan kelompok kami itu modul ini dapat menjadi media pembelajaran yang efektif sebagai petunjuk teknis penggunaan software, tapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan pengelola UMKM dalam mengatur administrasi keuangan dengan lebih profesional dan terstruktur. Kelompok kami menyadari bahwa modul ini masih jauh dari sempurna, untuk itu masukan dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan pengembangan modul ini kemudian hari. Akhir kata, semoga modul ini dapat memberikan manfaat bagi pelaku UMKM berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas UMKM, khususnya kedai serbu dalam mengelola keuangan usaha secara lebih modern, teliti, dan berkelanjutan. Selanjutnya kita memasuki bab 1 yaitu pendahuluan, di mana UMKM itu merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi sangat besar terhadap perekonomian Indonesia, baik dari sisi penciptaan lapangan kerja, peningkatan aktivitas ekonomi lokal, maupun penggerak pertumbuhan usaha masyarakat. Namun demikian, banyak UMKM yang menghadapi kendala dalam hal pengelolaan keuangan. Permasalahan umum yang sering muncul adalah pencatatan transaksi yang tidak konsisten, penggunaan metode manual yang rawan kesalahan, serta kurangnya pemahaman mengenai laporan keuangan yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Nah, Kedai Serbu ini merupakan salah satu UMKM yang bergerak di bidang kuliner, khususnya penjualan produk makanan ringan siap saji seperti dimsum, gyoza, wonton, dan berbagai jenis junk food modern lainnya. Dalam aktivitas operasionalnya, Kedai Serbu ini melayani pembelian harian dengan volume transaksi yang cukup variatif, melibatkan pembelian bahan, pengelolaan persediaan biaya operasional, hingga pencatatan pendapatan penjualan. Nah, aktivitas tersebut menuntut sistem pengelolaan keuangan yang lebih terstruktur, akurat, dan mudah dipantau. Nah, selama ini itu sebagian UMKM termasuk Kedai Serbu sendiri masih menggunakan pencatatan manual atau sederhana seperti buku catatan atau aplikasi kasir tanpa sistem akuntansi terintegrasi. Hal ini menyebabkan uh, pengguna sulit mengetahui posisi keuangan secara real time, menghitung harga pokok produksi, memantau persediaan, serta menyusun laporan keuangan yang reliable. Nah, Zahir Accounting ini merupakan salah satu software akuntansi yang dapat menjadi solusi bagi UMKM karena menyediakan fitur lengkap dan mudah digunakan, meliputi pencatatan transaksi, manajemen persediaan, perhitungan HPP, serta pembuatan laporan keuangan otomatis. Sehingga penggunaan sistem Zahir dapat membantu kedai serbu meningkatkan efisien pencatatan keuangan, mengurangi human error, serta menyediakan data komprehensif untuk mendukung strategi pengembangan usaha. Baik, selanjutnya yaitu memasuki bab 2 di mana topik terkait judul, di mana profil mitra bisnis kedai serbu ini di
adalah usaha dagang yang berdiri sejak tahun 2024 berlokasi strategis di kawasan Kebonsari, Surabaya. Nah, usaha ini memiliki visi untuk menyediakan dimsum lezat, terjangkau, dan konsisten dalam kualitas sehingga dapat dinikmati semua kalangan tanpa khawatir harga cepat naik. Nah, misi pada eh, kedai serbu sendiri yaitu menciptakan resep dan varian dimsum inovatif agar pelanggan tidak bosan meski harga tetap stabil. Lalu yang kedua itu terdapat kelebihannya yaitu produk dimsum dan wonton memiliki pasar kuat dan digemari mahasiswa, lalu harga jual kompetitif serta kualitas terjaga karena produksi rutin dan bahan fresh. Lalu kekurangannya yaitu masa simpan terbatas karena merupakan produk makanan, promosi masih dilakukan secara manual serta pencatatan stok dan keuangan belum terkontrol secara digital. Lalu 21.3 itu permasalahan yang relevan di mana pencatatan penjualan masih dilakukan secara manual sehingga rawan kesalahan. Lalu yang kedua itu tidak ada pemisahan antara pencatatan penjualan tunai dan kredit, serta pembelian persediaan tidak dicatat dalam sistem penyebab selisih stok, sehingga kedai belum menggunakan software akuntansi sehingga laporan keuangan tidak lengkap. Lalu 21.4 itu struktur pengelolaan kedai serbu itu dikelola satu orang, yaitu pemiliknya dengan nama Kak Kofiah Maulani. Nah, pengelolaan ini itu termasuk pelayanan pelanggan, kebersihan, hingga pengelolaan transaksi harian. Lalu selanjutnya itu peralatan usaha, di mana kedai serbu menggunakan berbagai peralatan seperti kompor gas, dua tungku, panci kukus besar, alat torch, meja, dan kursi. Lalu selanjutnya terdapat daftar customer dan supplier. Nah, kedai serbu itu tidak membuat maupun menyimpan eh, nama daftar customer dan supplier. Selanjutnya, mengenai persediaan untuk kedai serbu memiliki berbagai persediaan seperti dimsum ayam, wonton ayam, kentang, cabai, minyak goreng, bubuk nori, saus sambal, keripik, cuanki, pilus, siomay mini, wadah, dan tutup aluminium foil, dan kresek. Kemudian untuk transaksi keuangan kedai serbu pada tanggal 1 Agustus, pemilik kedai serbu membeli stok persediaan berupa dimsum, wonton, gyoza, dan lain-lain seharga 445.000 dan membeli bahan lain-lain seperti chili oil, nori seharga 495.000. Kemudian juga kedai serbu menerima pembayaran tunai atas penjualan dimsum ori sebesar 275.000 dan menerima pembayaran tunai atas penjualan 13 porsi dimsum mentai, 5 porsi dimsum ori, 4 porsi dimsum mix moza sebesar 499.000. Kemudian pada tanggal 3, kedai serbu menerima pembayaran tunai atas penjualan 5 porsi wonton kering, 4 porsi gyoza ori, 6 porsi dimsum mentai sebesar 287.000. Kemudian pada tanggal 4, kedai serbu menerima pembayaran tunai atas penjualan 8 porsi dimsum ori, 6 porsi wonton kuah, 2 porsi dimsum mentai mix moza, 3 porsi wonton mentai sebesar 344.000. Kemudian juga kedai serbu mengeluarkan uang untuk membeli isi ulang kas seharga 18.000. Kemudian untuk tanggal 5, kedai serbu menerima pembayaran tunai atas penjualan 4 porsi wonton kering, 9 porsi dimsum ori, 6 porsi dimsum mentai sebesar 346.000. Kemudian pada tanggal 6, kedai serbu membeli stok persediaan berupa wonton, dimsum, gyoza, dan lain-lain seharga 445.000. Kemudian pada tanggal 6 juga kedai serbu menerima pembayaran tunai atas penjualan 5 porsi wonton kuah sebesar 155.000. Kemudian pada tanggal 7, kedai serbu menerima pembayaran tunai atas penjualan 5 porsi gyoza ori, 8 porsi wonton kering, dan 10 porsi dimsum mentai sebesar 443.000. Untuk tanggal 8, kedai serbu mengeluarkan uang untuk membeli stok dimsum, wonton, gyoza, dan lain-lain seharga 445.000. Pada tanggal 8 juga, kedai serbu menerima pembayaran tunai atas penjualan 8 porsi dimsum mix ayam moza, 5 porsi dimsum mentai mix ori moza, 3 porsi wonton goreng sebesar 373.000. Kemudian tanggal 9, kedai serbu menerima pembayaran tunai atas penjualan 10 porsi dimsum ori, 5 porsi dimsum mentai, 6 porsi wonton kering sebesar 311.000.
Kemudian pada tanggal 10, kedai serbu mengeluarkan uang untuk membeli bahan lain-lain seperti saus, chili oil, bawang putih, nori, seharga 495.000. Kemudian pada tanggal 10, kedai serbu juga menerima pembayaran tunai atas penjualan 10 porsi dimsum mentai, 4 porsi dimsum mentai mix wonton, 10 porsi dimsum ori sebesar 458.000. Kemudian pada tanggal 11, kedai serbu menerima pembayaran tunai atas penjualan 12 porsi wonton kuah, 8 porsi dimsum ori, 5 porsi wonton kering sebesar 365.000. Kemudian pada tanggal 12, kedai serbu menerima pembayaran tunai atas penjualan 7 porsi gyoza ori, 11 porsi dimsum mentai, 10 porsi wonton goreng sebesar 531.000. Kemudian juga kedai serbu mengeluarkan uang untuk membeli isi ulang tor seharga 20.000. Kemudian pada tanggal 13, kedai serbu menerima pembayaran tunai atas penjualan 6 porsi dimsum ori, 6 porsi dimsum mix ayam moza, 10 porsi wonton kuah, 5 porsi wonton kering sebesar 370.000. Kemudian pada tanggal 14, kedai serbu menerima pembayaran tunai atas penjualan 15 porsi dimsum mentai, 5 porsi dimsum ori, 6 porsi dimsum mentai mix wonton sebesar 431.000. Kemudian tanggal 14 juga kedai serbu mengeluarkan uang untuk membeli isi ulang kas seharga 18.000. Kemudian pada tanggal 15, kedai serbu mengeluarkan uang untuk membeli stok persediaan berupa dimsum, wonton, gyoza, dan lain-lain seharga 445.000. Kemudian juga pada tanggal 15 itu kedai serbu menerima pembayaran tunai atas penjualan 10 porsi dimsum mentai, 4 porsi dimsum mentai mix ori moza, 8 porsi wonton kuah, 4 porsi wonton goreng sebesar 518.000. Kemudian pada tanggal 16, kedai serbu menerima pembayaran tunai atas penjualan 16 porsi dimsum mentai, 9 porsi dimsum ori, 5 porsi wonton kuah sebesar 627.000. Kemudian pada tanggal 17, kedai serbu menerima pembayaran tunai atas penjualan 12 porsi dimsum mentai, 10 porsi wonton kering, 8 porsi dimsum ori sebesar 574.000. Kemudian juga kedai serbu mengeluarkan uang untuk membeli bahan lain-lain seharga 495.000. Kemudian pada tanggal 18, kedai serbu menerima pembayaran tunai atas penjualan 13 porsi dimsum ori, 9 porsi wonton kuah, 6 porsi dimsum mentai mix ori moza sebesar 519.000. Tanggal 19, kedai serbu menerima pembayaran tunai atas penjualan 15 porsi dimsum mentai, 12 porsi wonton kering, 6 porsi dimsum ori sebesar 636.000. Tanggal 19 itu juga kedai serbu mengeluarkan uang untuk membeli isi ulang kas seharga 18.000 dan membeli isi ulang tor sebesar 20.000. Tanggal 20, kedai serbu menerima pembayaran tunai atas penjualan 12 porsi dimsum mentai, 10 porsi wonton kuah, 6 porsi gyoza ori sebesar 538.000. Pada tanggal 21, kedai serbu menerima pembayaran tunai atas penjualan 15 porsi wonton kering, 10 porsi dimsum mentai, 6 porsi gyoza ori sebesar 553.000. Tanggal 22, kedai serbu menerima pembayaran tunai atas penjualan 5 porsi wonton goreng, 8 porsi dimsum mentai, 13 porsi dimsum ori sebesar 499.000. Pada tanggal 23, kedai serbu menerima pembayaran tunai atas penjualan 6 porsi gyoza ori, 9 porsi wonton kuah, 10 porsi dimsum mentai sebesar 475.000. Pada tanggal 24, kedai serbu menerima pembayaran tunai atas penjualan 7 porsi dimsum mentai, 8 porsi wonton kering, 10 porsi dimsum ori sebesar 459.000. Pada tanggal 25, pemilik kedai serbu menerima pembayaran tunai atas penjualan 12 porsi gyoza ori, 7 porsi dimsum mentai, 5 porsi wonton kuah sebesar 456.000. Kemudian juga pada tanggal 25 itu menerima pembayaran tunai
atas penjualan 7 porsi dimsum mentai sebesar 175.000. Juga menerima pembayaran tunai atas penjualan 5 porsi wonton kuah sebesar 65.000. Kemudian pada tanggal 25 itu juga Kedai Serbu melakukan pembelian isi ulang tok seharga 20.000. Kemudian pada tanggal 26 pemilik Kedai Serbu menerima pembayaran tunai atas penjualan 12 porsi dimsum ori, 10 porsi dimsum mentai, 4 porsi gyoza ori sebesar 538.000. Pada tanggal 27 Agustus, pemilik Kedai Serbu menerima pembayaran tunai atas penjualan 13 porsi wonton kuah, 8 porsi dimsum mentai, dan 6 porsi mentai mix wonton sebesar 519.000. Kemudian juga pemilik Kedai Serbu membeli isi ulang gas seharga 18.000. Tanggal 28 Agustus, pemilik dimsum menerima pembayaran tunai atas penjualan 10 porsi dimsum mentai, 10 porsi wonton kering, dan 6 porsi wonton kuah sebesar 458.000. Tanggal 29, pemilik Kedai Serbu melakukan pembelian stok persediaan berupa dimsum, wonton, gyoza, dan lain-lain seharga 445.000. Pada tanggal 29 juga pemilik Kedai Serbu menerima pembayaran tunai atas penjualan 4 porsi dimsum ori, 10 porsi dimsum mix ayam moza, dan 10 porsi gyoza ori sebesar 462.000. Pada tanggal 30, pemilik Kedai Serbu menerima pembayaran tunai atas penjualan 12 porsi dimsum mentai, 9 porsi dimsum mix wonton, dan 4 porsi wonton sebesar 477.000. Kemudian juga pemilik Kedai Serbu melakukan pembayaran tagihan wifi sebesar 200.000 dan menerima pembayaran. Dan pada tanggal 31, pemilik Kedai Serbu menerima pembayaran tunai atas penjualan 9 porsi dimsum ori, 7 porsi dimsum mentai, dan 5 porsi wonton kering sebesar 402.000. Kemudian juga pemilik Kedai Serbu melakukan pembayaran listrik dan air untuk bulan Agustus sebesar 150.000. Jurnal sebelum diinput ke dalam Zahir. Setelah adanya list transaksi yang dicatat secara manual dari kedai, kemudian di sini kita akan membuat jurnal umum secara manual untuk memudahkan untuk diinput di jurnal Zahir. Berikut yaitu tabel yang berisi jurnal umum. Pada tanggal 1 Agustus, persediaan pada kas sebesar 445.000, persediaan pada kas lagi 495.000, kas pada pendapatan usaha sebesar 72.000, kas pada pendapatan usaha sebesar 125.000, dan yang terakhir pada tanggal 1 Agustus yaitu kas pada pendapatan usaha sebesar 78.000. Pada tanggal 2 Agustus, kas pada pendapatan usaha sebesar 325.000, kas pada pendapatan usaha sebesar 90.000, dan terakhir kas pada pendapatan usaha sebesar 84.000. Pada tanggal 3 Agustus yaitu kas pada pendapatan usaha sebesar 65.000, kas pada pendapatan usaha sebesar 72.000, kas pada pendapatan usaha sebesar 150.000. Pada tanggal 4 Agustus yaitu kas pada pendapatan usaha sebesar 144.000, kas pada pendapatan usaha sebesar 78.000. Masih pada 4 Agustus, kas pada pendapatan usaha sebesar 56.000, kas pada pendapatan usaha sebesar 66.000, dan yang terakhir beban perlengkapan pada kas sebesar 18.000. Pada tanggal 5 Agustus yaitu kas pada pendapatan usaha sebesar 52.000, kas pada pendapatan usaha sebesar 144.000, kas pada pendapatan usaha sebesar 150.000, dan yang terakhir beban perlengkapan pada kas sebesar 20.000. Pada tanggal 6 Agustus,
Kas pada pendapatan usaha sebesar 250.000, kas pada pendapatan usaha sebesar 90.000, dan yang terakhir kas pada pendapatan usaha sebesar 65.000. Pada 7 Agustus, kas pada pendapatan usaha sebesar 90.000, kas pada pendapatan usaha sebesar 104.000, kas pada pendapatan usaha sebesar 250.000. Pada 8 Agustus, persediaan pada kas sebesar 445.000, kas pada pendapatan usaha sebesar 168.000, kas pada pendapatan usaha sebesar 140.000, kas pada pendapatan usaha sebesar 65.000. Dan pada tanggal 9 Agustus, kas pada pendapatan usaha sebesar 180.000. Masih pada 9 Agustus, kas pada pendapatan usaha sebesar 125.000. Dan yang terakhir kas pada pendapatan usaha sebesar 78.000. Tanggal 10 Agustus, persediaan pada kas sebesar 495.000, kas pada pendapatan usaha sebesar 250.000, kas pada pendapatan usaha sebesar 100.000, kas pada pendapatan usaha sebesar 180.000. Pada 11 Agustus, kas pada pendapatan usaha sebesar 156.000, kas pada pendapatan usaha sebesar 144.000, kas pada pendapatan usaha sebesar 65.000. Pada 12 Agustus, kas pada pendapatan usaha sebesar 126.000, kas pada pendapatan usaha sebesar 275.000, kas pada pendapatan usaha sebesar 130.000, dan yang terakhir beban perlengkapan pada kas sebesar 20.000. Pada tanggal 13 Agustus, kas pada pendapatan usaha sebesar 108.000, kas pada pendapatan usaha sebesar 126.000, kas pada pendapatan usaha sebesar 130.000, kas pada pendapatan usaha sebesar 65.000. Pada tanggal 14 Agustus, kas pada pendapatan usaha sebesar 375.000. Masih di tanggal 14 Agustus, kas pada pendapatan usaha sebesar 144.000, kas pada pendapatan usaha sebesar 150.000, dan yang terakhir beban perlengkapan pada kas sebesar 18.000. Tanggal 15 Agustus, persediaan pada kas 445.000, kas pada pendapatan usaha sebesar 250.000, kas pada pendapatan usaha sebesar 112.000, kas pada pendapatan usaha sebesar 104.000, dan yang terakhir kas pada pendapatan usaha sebesar 52.000. Pada tanggal 16 Agustus, kas pada pendapatan usaha sebesar 400.000, kas pada pendapatan usaha sebesar 162.000, kas pada pendapatan usaha sebesar 65.000. Pada 17 Agustus, kas pada pendapatan usaha sebesar 300.000, kas pada pendapatan usaha sebesar 130.000, kas pada pendapatan usaha sebesar 144.000, dan yang terakhir persediaan pada kas sebesar 495.000. Pada tanggal 18 Agustus, kas pada pendapatan usaha sebesar 234.000, kas pada pendapatan usaha sebesar 117.000, kas pada pendapatan usaha sebesar 168.000. Pada tanggal 19 Agustus, kas pada pendapatan usaha sebesar 375.000, kas pada pendapatan usaha sebesar 156.000, kas pada pendapatan usaha sebesar 108.000, beban perlengkapan pada kas sebesar 18.000, dan yang terakhir beban perlengkapan pada kas sebesar 20.000. Pada 20 Agustus, kas pada pendapatan usaha sebesar 300.000, kas pada pendapatan usaha sebesar 130.000, kas pada pendapatan usaha sebesar 108.000. Pada tanggal 21 Agustus, kas pada pendapatan usaha sebesar 195.000, kas pada pendapatan usaha sebesar 250.000, kas pada pendapatan usaha sebesar 108.000. Pada tanggal 22 Agustus, kas pada pendapatan usaha sebesar 234.000, kas pada pendapatan usaha sebesar 200.000,
kas pada pendapatan usaha sebesar 65.000. Pada tanggal 23 Agustus, kas pada pendapatan usaha sebesar 250.000, kas pada pendapatan usaha sebesar 117.000, kas pada pendapatan usaha sebesar 108.000. Pada tanggal 24 Agustus, kas pada pendapatan usaha sebesar 180.000. Masih di tanggal 24 Agustus, kas pada pendapatan usaha sebesar 104.000 dan yang terakhir kas pada pendapatan usaha sebesar 175.000. Tanggal 25 Agustus, kas pada pendapatan usaha sebesar 216.000, kas pendapatan usaha sebesar 175.000, kas pada pendapatan usaha sebesar 65.000, dan yang terakhir beban perlengkapan pada kas sebesar 20.000. Tanggal 26 Agustus, kas pada pendapatan usaha sebesar 216.000, kas pada pendapatan usaha sebesar 250.000, kas pada pendapatan usaha sebesar 72.000. Pada tanggal 27 Agustus, kas pada pendapatan usaha sebesar 169.000, kas pada pendapatan usaha sebesar 200.000, kas pada pendapatan usaha sebesar 150.000, dan beban perlengkapan pada kas sebesar 18.000. Tanggal 28 Agustus, kas pada pendapatan usaha sebesar 250.000, kas pada pendapatan usaha sebesar 130.000, kas pada pendapatan usaha sebesar 78.000. Pada tanggal 29 Agustus, persediaan pada kas sebesar 445.000, kas pada pendapatan usaha sebesar 180.000. Masih di tanggal 29 Agustus, kas pada pendapatan usaha sebesar 210.000, kas pada pendapatan usaha sebesar 72.000. Pada tanggal 30 Agustus, kas pada pendapatan usaha sebesar 300.000, kas pada pendapatan usaha sebesar 225.000, kas pada pendapatan usaha sebesar 52.000, serta beban lain-lain pada kas sebesar 200.000. Pada tanggal 31 Agustus, kas pada pendapatan usaha sebesar 162.000, kas pada pendapatan usaha sebesar 175.000, dan kas pada pendapatan usaha sebesar 65.000. Ada juga beban air pada kas sebesar 75.000 dan beban listrik pada kas sebesar 75.000. Nah, untuk bab selanjutnya yaitu mengenai pengaplikasian Zahir pada UMKM Kedai Serbu. Langkah pertama yang perlu diambil yaitu membuat data baru untuk bulan Agustus pada Zahir Accounting. Lalu yang selanjutnya mengisi profil UMKM Kedai Serbu seperti alamat, kota, dan informasi umum lainnya. Selanjutnya yaitu menentukan periode transaksi yaitu pada bulan Agustus yang akan digunakan untuk input transaksi. Selanjutnya yaitu memilih jenis usaha. Nah, kelompok kami memilih usaha perdagangan umum karena sesuai dengan bidang kedai serbu. Lalu mengklik selesai untuk menyimpan perubahan data baru. Selanjutnya yaitu masuk ke menu data-data di halaman utama Zahir. Lalu memilih menu transaksi jurnal umum karena kita akan membuat jurnal umum. Selanjutnya yaitu mengklik tombol baru untuk memulai menambahkan transaksi baru. Nah, selanjutnya yaitu mengubah tanggal transaksi sesuai dengan transaksi yang sedang diinput. Lalu tahap selanjutnya yaitu mengklik kolom kode untuk memilih akun yang akan digunakan. Lalu mengisi nominal pada masing-masing akun, debit dan kredit sesuai dengan transaksi. Nah, selanjutnya yaitu melakukan pengulangan langkah yang sama pada semua transaksi selama bulan Oktober hingga transaksi berakhir. Nah, setelah selesai nanti akan muncul tampilan grafik laporan laba rugi pada bulan Agustus untuk melihat perform usaha. Di sini sudah ditampilkan. Lalu ada tampilan juga untuk grafik laporan neraca pada bulan Agustus untuk mengetahui posisi keuangan UMKM, dan ada juga tampilan untuk grafik laporan saldo bank bulan Agustus. Di sini juga terdapat laporan arus kas yang sesuai pada gambar. Nah, selanjutnya yaitu
mengenai kesimpulan dan saran yang ada pada bab 3. Nah, untuk kesimpulannya, jadi secara keseluruhan penyusunan modul praktikum akuntansi terpadu pada UMKM Kedai Serbu ini menunjukkan bahwa pencatatan keuangan yang sistematis sangat penting dalam mendukung kelancaran operasional usaha. Nah, melalui identifikasi transaksi, penyusunan data, serta penerapan Zahir Accounting, proses pencatatan juga menjadi lebih terstruktur dan mudah untuk dipahami. Nah, penggunaan software akuntansi ini juga terbukti membantu meningkatkan ketelitian, mempercepat proses administrasi, serta menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat. Nah, dengan demikian, modul ini dapat menjadi panduan praktis bagi peserta praktikum sekaligus bermanfaat bagi UMKM Kedai Serbu dalam meningkatkan profesionalisme dan kualitas pengelolaan keuangannya. Selanjutnya yaitu mengenai saran. Nah, jadi berdasarkan hasil penyusunan modul dan implementasi Zahir Accounting pada UMKM Kedai Serbu, maka beberapa saran yang dapat diberikan yaitu yang pertama, UMKM itu perlu memastikan setiap transaksi itu dicatat secara lengkap dan tepat waktu. Yang kedua, Kedai Serbu itu dianjurkan untuk memanfaatkan seluruh fitur Zahir seperti manajemen persediaan, laporan arus kas, hingga melihat grafik analisis agar pengambilan keputusan itu menjadi lebih cepat dan berbasis data. Lalu yang ketiga, pengelolaan usaha itu perlu membiasakan diri menggunakan Zahir dalam kegiatan operasional harian. Yang keempat, disarankan untuk mengadakan latihan lanjutan mengenai akuntansi dasar dan penggunaan aplikasi Zahir. Untuk yang kelima, yaitu laporan yang dihasilkan dari Zahir itu perlu dianalisis akhir bulan untuk mengetahui perubahan laba, seperti kondisi kas dan efisiensi biaya agar usaha itu dapat mengambil langkah strategis yang tepat. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai penerapan Zahir Accounting pada UMKM Kedai Serbu. Bila mana kelompok kami ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.